Gue dapat satu cerita tentang pesugihan, yang cara pesugihannya itu lu ngejual anak kandung lu sendiri. Anjir. Wow. Ini kejadiannya di daerah Jawa Tengah, tapi tepatnya di mana nggak disebutin. Ada seorang bapak parubaya gitu, sebut aja namanya Yogi ya. Dia punya istri dan 2 orang anak. Anaknya ini yang tua tuh cowok, yang bungsu tuh cewek. Dia datengin kawan lamanya yang dia emang udah terkenal klinik karena si Yogi ini mau minta bantuan buat ngelakuin pesugihan jual anak ini. Dia sendiri ya datengin si temennya ini, namanya Mojo temennya. Yogi kasih tau lah kalau misalkan dia tuh kondisinya udah terhimpit banget bertahun-tahun, anak pertamanya tuh nggak sembuh-sembuh, semua hal udah dia lakuin tapi nggak bisa juga. Yogi bahkan udah ngejual semua warisan tanah orang tuanya sampai terakhir, dan dia tuh ngegadein rumah yang dia sama keluarganya tinggalin ini buat pengobatan anaknya yang sakit itu, anak pertamanya, karena anaknya nggak sembuh-sembuh. Nggak tahu penyakitnya apa, tapi anaknya yang pertama ini udah kurus banget Nat, Moy. Dan badan anaknya tuh udah banyak luka basah, penuh nanah yang baunya busuk banget. Aduh. Udah ke dokter, katanya anaknya ini kena autoimun. Tapi Yogi ngerasa kalau dokternya ini kayak nggak yakin gitu sama diagnosanya sendiri. Anaknya juga sering banget ngamuk histeris ketakutan meronta-ronta gitu. Kayak ngelihat makhluk serem, tapi cuma anaknya doang yang bisa ngelihat. Udah dengar penjelasan kayak gitu, Mojo si klinik nih nanya, beneran yakin gak? Kata Yogi, ya lagian udah gak ada harapan untuk si Aris, anaknya ini yang cowok. Aku ngerasa dia juga lebih milih mati dibanding hidup tapi tersiksa. Kata gitu. Yogi minta tolong tuh, aku udah buntu, nanti kalau berhasil aku bagi untuk kamu deh, biar aku aja yang nanggung resikonya. Kata Yogi gitu. Cabutlah mereka dari rumah Mojo ini. Mojo ngajak Yogi ke halaman belakang rumahnya Mojo, yang mana halaman belakang rumahnya Mojo ini berbatasan langsung sama makam tua desa. Ada satu kuburan baru di makam tua itu yang masih kelihatan banget abis nguburin mayat gitu ya. Mojo tancepin tuh kerisnya di atas kuburan itu. Dari dalam kresek yang dia bawa, dia keluarin dupa sama beberapa sajen. Dia baca mantra bahasa Jawa kuno, terus dia bikin lobang di atas kuburan itu. Di lobang ini ditaruh sama si Mojo gelas kecil, agak dikubur gitu gelasnya. Tiba-tiba setelah si Mojo ini baca mantra si Jawa kuno itu, lobang itu tuh ngeluarin asap pekat. Asapnya menuhin gelas, terus asapnya ini tuh ninggalin bekas kayak darah yang ngerak gitu loh, Nat, Moy. Nah pas gelasnya dibalik, darah keringnya ini jadi cair, terus jadi kental dan warnanya pekat. Dikasih ke Yogi nih gelasnya, minum cepet. Buset. Yogi manut aja tuh, dia minum sekali teguk. Seketika nih setelah dia udah minum yang kayaknya emang darah itu, Yogi kaget banget Nat, Moy, karena di sekeliling mereka ini udah berbaris pocong ngeliatin si Mojo dan si Yogi. Mojo langsung narik Yogi buat balik ke dalam rumahnya, dan di dalam rumahnya Mojo, Yogi ini ngeliat tiba-tiba ada perempuan cantik tapi baunya busuk. Karena udah ngelihat banyak banget sosok serem, Yogi jadi lemes dan pingsan akhirnya. Bangun-bangun, Yogi nanya, itu siapa? Kata Mojo, perempuan itu adalah mayat yang baru mati, yang darahnya tadi kamu minum. Anjir. Karena udah malam, akhirnya Yogi nginep lah di rumah Mojo ini. Walaupun si Yogi tuh gak bisa tidur, karena semalaman dia ngerasa diperhatiin, dan beberapa kali juga dia ngerasa diliatin sama pocong di tiap jendela rumahnya Mojo. Paginya Mojo ngebawa Yogi ke tempat seorang dukun yang jadi perantara pesugihan jual anak. Tempatnya itu di dataran tinggi Jawa Tengah. Sampai nih mereka di rumah dukun yang namanya Mbah Narto ya. Mbah Narto minta Yogi buat mandi di sendang. Sendang tuh kayak pemandian gitu. Udah selesai mandi, dia masuk ke ruangan kecil di rumah Mbah Narto ini. Dan di situ udah disiapin tuh banyak banget sesajen. Dan di tengah meja ada panci yang isinya air mendidih. Nah tapi airnya ini udah kayak ada campuran kembang-kembang dan rampe gitu. Yang mana gue gak tahu nih udah disiapin karena memang untuk si Yogi atau memang dia udah sering lakuin praktek ini, gue gak tahu. Terus Mbak Narto ngeluarin satu boneka kecil yang terbuatnya dari akar-akar, terus dililit pakai benang. Terus si Mbak Narto ngomong gini, Getih anak, boneka ini terhubung dengan sukma dan darah yang mengalir di tubuh anakmu. Kamu yakin akan menjual anakmu? yakin Mbah,
Gila. kata Yogi. Si Mbak Narto bilang, ketika boneka sudah masuk ke dalam air mendidih ini, maka di rumahmu, anakmu akan menemui ajalnya. Kamu siap? Yogi ngangguk tuh. Mbak Narto merem, dia baca mantra dan lagi-lagi bahasa Jawa kuno mantranya. Terus bonekanya dimasukin tuh ke air panas mendidih itu. Seketika Yogi ngedenger, sakit, bapak, jangan pak, tolong, adik sakit. Si Yogi nih ngedenger ada suara anak perempuannya dia itu ngerintih kesakitan. Yogi panik tuh. Mbah, itu suara anak terakhir saya. Saya mau numbalin anak pertama saya, bukan yang terakhir. Aduh. Nah, si Mbak Narto bilang, ya kamu gak bisa milih. Dari awal juga saya gak tahu anak mana yang mau kamu tumbalkan. Pokoknya intinya si Mbak Narto bilang kalau dia nih, ya mungkin iblis atau makhluk halus itu, dia milih anak yang paling kamu sayang, katanya gitu. Aduh. Ya Yogi gak mau kan, karena ya itu anak terakhirnya dia maunya anak yang sakit nih. Ya. Mbak Narto bilang, Yogi, kamu telah mengucap ijab yang sudah kamu mulai tidak bisa diakhiri seenakmu, kata gitu. Akhirnya lo tau gak Nat, Moy, si Yogi ini ngambil sendiri bonekanya pakai tangan dia dari air mendidih itu. Terus? Karena si Yogi ngerasa si Mbak Narto ini tuh ngejebak dia. Tapi dari POV Mbak Narto, ya Mbak Narto bingung kok ini orang awalnya yakin sekarang malah mau batalin gitu kan. Iya. Yogi cabut tuh dari rumah Mbak Narto itu, dia pulang ke rumah. Nah sampai di rumah nih, Yogi yang tadinya ngerasa resah banget, ternyata di rumah dia nih kondisinya berterbalikan. Keluarganya tuh bahagia banget Nat, Moy. Duh. Istri dan anaknya yang cewek tuh gak sakit sama sekali. Bahkan istrinya nih udah masak makanan lengkap, enak di atas meja gitu ya. Anaknya yang cewek ini punya banyak mainan. Pokoknya keluarganya tuh yang tadinya miskin banget, jadi gak miskin sama sekali kelihatannya. Istrinya bilang nih ke Yogi, oh iya pak, tadi ada orang sepertinya teman kerja bapak. Dia kesini bawa 2 tas isinya uang. Katanya sih itu hasil kerja bapak. Ditanya sama Yogi, siapa? Si istrinya bilang, ibu tanya nama gak dijawab. Dia sepertinya buru-buru. Makasih ya pak, ibu seneng banget. Tadi ibu ajak Nimas ke pasar. Dia pilih baju dan mainan sendiri. Seneng banget dia. Terus tadi ibu juga langsung bayarkan utang-utang kita ke juragan. Tinggal besok bapak ambil surat tanah dan rumah kita. Katanya juragan mau ketemu langsung sama bapak, kata istri gitu. Yogi kebingungan nih, cuman ya dia seneng juga ngeliat keluarganya kayak gitu, udah happy gitu kan. Karena tadinya merana banget selama bertahun-tahun. Iya. Yogi tahu betul tuh kalau si 2 tas itu uangnya dari mana. Dan sebenarnya dia pengen ngasih tahu ke istrinya, cuman ya duitnya udah dipakai kan. Kalaupun dia kasih tahu sekarang, nanti istrinya yang udah se-happy itu jadi gak happy lagi. Nah dia gak tega nih ngeliat istrinya kayak gitu. Nah tadi kan si Yogi ini baru ngeliat anak dia yang kecil, Nimas, sama istrinya. Nah anak pertamanya si Aris ini yang sakit. Si Yogi itu tuh dimintain tolong sama istrinya buat nyuapin anaknya ini di kamar. Si Yogi. Karena emang ya si anaknya si Aris. Si Yogi disuruh sama istrinya. Nah karena memang anaknya ini udah kayak mayat hidup gitu loh Nat, Mue. Karena emang anaknya Yogi yang cowok ini cuman bisa tiduran doang di kasur. Yogi masuk kamar. Nah dia ngeliat si Aris ini, si anaknya itu matanya melotot lebar ke bokapnya. Kayak ketakutan gitu ngeliat bokapnya. Urat-urat mukanya tuh sampai nonjol gitu. Kayak anak ini nyoba gerak tapi gak bisa gitu loh. Udah nih Yogi duduk di samping anaknya. Dia suapin anaknya sama makanan yang dia bawa. Tapi si anak ini malah ngelepehin makanannya. Terus si Aris ini melotot ke arah piring yang dipegang sama Yogi. Pas Yogi ngelihat piring yang ada di tangan dia, yang tadinya nih si Yogi ngelihat itu nasi, lauk pauk, makanan-makanan enak gitu ya, itu langsung berubah jadi bangkai tikus yang perutnya tuh udah ngeluarin banyak belatung. Ih. Yogi kaget kan ngeliat kayak gitu. Piringnya tuh sampai jatuh ke lantai. Terus dia bersihin tuh mulut anaknya buru-buru, karena di mulut anaknya emang udah banyak bangkai tikus juga, karena disuapin sama dia kan. Keluar kamar nih Yogi setelah bersihin mulut anaknya itu. Dia ngelihat di ruang tengah nih di meja makan, dia ngelihat anaknya yang cewek si Nimas sama istrinya lagi makan di meja. Dan lu tahu apa yang dimakan sama istri dan anaknya? Apa? Itu jeroan tikus, daging-daging tikus sama belatung dimakan sama anak dan istrinya. Anjing, tapi mereka nggak tahu kalau yang dia makan bangke ya? Kayaknya nggak tahu, karena kelihatannya emang anaknya tuh happy-happy aja makannya. Oh jadi yang bisa ngeliat cuma Yogi. Dan si Yogi nih ngelihat anaknya yang cewek ini tuh lagi makan 1 ekor tikus utuh
Dan makannya lahap banget kayak makan paha ayam yang dirobek pakai giginya gitu. Kebayang gak sih? Jijik. Iya iya. Itu di situ Yogi nge-freeze banget. Dia pengen teriak tapi nggak bisa, Nat, Moy. Tiba-tiba dia denger anaknya teriak, "Pak, kenapa?" Dan dari situ akhirnya Yogi sadar gitu loh, kayak yang tadinya kayak orang bengong, tiba-tiba sadar. Terus yang tadinya dia ngelihat keluarganya makan daging tikus, berubah tuh jadi lauk pauk biasa. Dan pas Yogi balik ke kamar Aris pun, makanan yang tadinya udah jatuh, itu ternyata balik lagi ke makanan lauk pauk dan nasi beneran. Dia sebenarnya mau percaya kalau sebelumnya tuh cuman halu, tapi dia lebih yakin kalau dia tuh udah ngelakuin kesalahan yang fatal, Nat, Moy. Karena ya dia udah ngelakuin pesugihan itu kan. Iya. Dari 2 tas yang dia punya tuh yang isinya uang, akhirnya dia bawa 1. Dia pamit ke istrinya. Dia bilang kalau 1 tas ini yang isinya duit, itu mau dia sumbangin uangnya ke pesantren. Dengan harapan ini bisa nolak bala lah. Dan harapannya juga dia bisa keluar dari teror dia ini. Ya. Udah tuh, singkat cerita, dia pergi ke pesantren, dia ke koperasi desa juga, dia sumbangin lah pokoknya duitnya, dikasih segala macem. Dan dia pikir batinnya tenang. Ternyata enggak, Nat, Moy. Pas dia jalan pulang ke rumah, dia tuh ngerasa banyak banget makhluk-makhluk yang ngeliatin dia. Untungnya Yogi sampai rumah nih. Dia tidur, dan di malam itu tiba-tiba Yogi ini kebangun dari tidurnya dia. Dia sadar kalau pas dia bangun, dia ngelihat istrinya ini gak ada di sampingnya dia, gak tidur juga. Dan dia ngedengar dari luar kamarnya nih kayak ada suara orang-orang yang ngobrol gitu, tapi bisik-bisik, cuman kedengeran dari dalam kamar. Dan dia gak bisa tahu jelas ini si orang-orang ngobrol ini ngomongin apa. Dia keluar dari kamarnya, dia ngelihat ada istrinya yang lagi pakai mukena dan lagi sholat di ruang tengah. Nah Yogi ya agak-agak lega lah. Oh ternyata gak ada orang nih di rumah gua. Nah pas Yogi balik badan pengen masuk ke kamarnya lagi, dia baru sadar kalau istrinya ini sholat tuh gak ngadep kiblat, tapi bertebalikan dari kiblat. Oke. Yogi langsung panik tuh. Dia balik arah lagi, dia nyamperin istrinya. Dan pas istrinya lagi duduk tahiyat akhir, dia ngelihat istrinya ini kayak bisik-bisik tapi temponya cepet dan keras gitu loh. Jadi kayak bukan sholat, bukan baca-bacaan tahiyat akhir, tapi malah kayak qomat kamit gitu. Dan suaranya tuh persis kayak suara yang dia dengar waktu dia bangun. Jadi yang dia kira bisik-bisik orang, ternyata itu qomat kamit istrinya. Bisikannya tuh kuat banget. Dan kepala istrinya ini kayak gerak kanan kiri gitu loh. Jadi kayak lagi ngehayati doa, tapi sebenarnya menghayati di qomat kamitnya dia. Terus. Yogi tahu banget kalau apa yang diucapin sama istrinya dalam bisikan itu tuh bukan bacaan sholat. Dan telunjuk istrinya ini juga gerak-gerak cepet gitu loh. Kalau lu tahiyat kan lu gak gerakin telunjuk lu kan. Iya. Ya mungkin ada beberapa, cuman ini gerakannya aneh gitu loh. Yogi panggil-panggil tuh istrinya, tapi gak ada jawaban sama sekali. Dan dia ngerasa kalau ini tuh udah gak beres lah pokoknya. Jadi cepet-cepet tuh Yogi megang kedua pundak istrinya dari belakang. Dan seketika istrinya nih balik badan ke arah Yogi. Ternyata mukanya tuh pucat dan urat-uratnya tuh udah nonjol keluar. Matanya melotot lebar sambil masih baca qomat kamit itu. Oke. Yogi kaget tuh di situ. Tapi tiba-tiba istrinya badannya ini langsung roboh gitu loh, langsung kayak pingsan gitu. Akhirnya malam itu Yogi tidur tuh sambil duduk karena saking capek dan saking paniknya dia tidur sambil duduk di samping istrinya. Dan rasanya gak lama setelah Yogi ini udah kelelap, udah ketiduran gitu ya, dia ngedengar suara anaknya yang cowok, Aris, itu ngejerit kesakitan. Yogi bangun, dia ngelihat istrinya udah gak ada nih di sampingnya dia. Buru-buru tuh Yogi nyamper ke kamarnya Aris, ke anak dia cowok. Dan dia kaget banget Nat, Moy, karena dia ngelihat di kamar itu istrinya ini lagi mukul-mukul si Aris. Dan dipukul-pukul tuh pakai sapu keras banget. Yogi langsung nyamperin, langsung refleks, dia ngehalau istrinya dong. Dan gara-gara istrinya nih ngelawan, ya Yogi akhirnya gak sengaja ngedorong keras istrinya sampai jatuh ke lantai. Terus udah si istrinya ini kedorong ke lantai, tiba-tiba istrinya sadar gitu aja, terus kayak orang linglung gitu loh. Kayak dia gak sadar, bahkan si istrinya ini kaget sendiri, ya gue habis kenapa gitu loh. Pagi harinya nih, istrinya Yogi cerita kalau misalkan dia bingung banget sama dirinya sendiri. Karena tadi malam dia ngaku kalau dia ngelihat perempuan yang ngegendong Nimas, si anak yang cewek. Tapi setelah si istrinya deketin,
si perempuan yang mukanya pucat ini teriak keras ke istrinya Yogi. Dia bilang, "Minggato kabeh," yang artinya pergi kamu semua. Si perempuan ini ngomong ke istrinya Yogi. Jadi juga gak ngerti apa. Dan setelah si sosok perempuan ini ngomong teriak kayak gitu, si sosok ini tuh kayak pengen nerekam istrinya Yogi gitu loh. Dan setelah udah diterkam kayak gitu, baru tuh si istrinya hilang kendali atas dirinya dia. Nah jadi kayak ya kesimpulannya mungkin si istrinya Yogi tuh kayak dirasukin sama si sosok perempuan ini gitu loh. Nah setelah istrinya ngejelasin kayak gitu, belum sempet Yogi jawab, Yogi nih ngedenger anaknya yang cewek teriak. Buru-buru tuh Yogi ke kamar anaknya, ke kamarnya Nimas, dan ternyata dia ngelihat si Nimas ini lagi nangis. Gara-gara kemaluan anaknya ini keluar darah deras banget, Nat. Aduh. Moy. Aduh. Istrinya Yogi langsung bawa si Nimas ini ke rumah sakit. Dan darah yang keluar tuh bau amis banget katanya. Kata dokter itu tuh pendarahan kayak darah menstruasi, tapi gak tahu penyebabnya apa. Padahal nih ya, Nimas itu umurnya masih kayak 8 atau 9 tahunan. Oh. Jadi kayak belum waktunya kan. Belum waktunya buat dia menstruasi lah gitu. Dan semenjak itu Nat, Moy, rumahnya si Yogi ini itu kayak kerasa beda banget. Nimas tuh jadi sering banget pendarahan lewat kemaluannya. Istrinya juga jadi aneh. Tiap malam suka ngelindur gak sadar. Tiba-tiba tidur di halaman belakang. Terus ada satu malam nih ya, istrinya tuh kerasukan. Istrinya ini mukul-mukul anaknya yang cowok si Aris sambil teriak, "Tangi, minggat." Kayak bangun, pergi. Gila. Aneh banget kan? Ada satu malam juga Yogi ini kebangun, tapi istrinya tuh udah gak ada di samping dia. Dia carilah ke halaman belakang, karena biasanya kalau dia bangun tuh dia ngeliat istrinya ketiduran di halaman belakang. Nah tapi baru si Yogi ini keluar dari kamar, belum sempat keluar rumah nih, dia ngeliat di sudut lorong rumahnya itu ada sosok pendek yang ngeliatin dia. Jadi kalau misalkan lu ngeliat ada sosok orang bayangan, itu kan matanya mungkin tingginya seelu ya. Ini tuh posisi matanya ada kayak di perut lu gitu loh. Jadi kayak pendek banget Kecil sosoknya. banget ya. Nah pas dideketin, ternyata tuh itu perempuan sosok mayat yang darahnya diminum sama Yogi itu, yang dia lihat di rumahnya Mojo. Oh, tapi kecil. Nah kenapa kecil, kenapa pendek? Karena pas dideketin sama Yogi, badannya tuh cuma setengah, Nat, Moy. Gak ada kakinya. Gak ada kakinya, jadi cuma dari perut ke atas doang. Anjing. Yogi takut, dia lari tuh sampai ke ruang tengah nih, sampai ke meja makan. Dia ngeliat di tengah malam itu ada Nimas, ada anak yang cewek, lagi duduk di atas meja makan. Si Yogi ngeliat dari belakang nih. Dia samperin anaknya gitu ya, masih dalam keadaan setengah panik. Yogi nanya ke anaknya, "Nimas lagi apa malam-malam?" Anaknya jawab, "Lagi betulin boneka, kepalanya putus pak." Begitu dilihat sama si Yogi, ternyata itu boneka yang persis dilihat Yogi, boneka yang dipakai buat ritual, yang masuk ke dalam panci itu. Iya. Direbut bonekanya dari anaknya, terus dilempar keluar rumah. Pokoknya keadaan rumah dia tuh makin aneh, dan saking gak kuatnya nih ya, pagi-pagi buta Yogi langsung datengin rumahnya Mbah Narto. Dia mau minta pertanggungjawaban. Sampai di rumah itu, Yogi langsung marah-marah nih. "Saya gak butuh semua uang itu Mbah. Tolong sembuhkan anak saya, keluarga saya. Saya juga tidak menyelesaikan ritual sampai tuntas. Kenapa saya kena dampaknya? Karena tadinya ritualnya belum selesai kan. Diambil tuh si boneka itu. Nah si dukun ini bilang, tapi uangnya udah kamu pakai toh. Udah dimakan anak istrimu toh. Sejak awal kan saya juga sudah bilang, apa yang dimulai tidak bisa diakhiri. Ritualmu memang tidak tuntas, tapi ijab sudah dilakukan saat boneka itu masuk ke air. Sejak saat itu, anakmu sudah bukan lagi milikmu." Kata Mbah Narto gitu. "Maksudnya apa Mbah?" kata Yogi. "Ya sekarang yang ada di rumahmu itu udah bukan anakmu. Iblis itu telah masuk ke raganya. Jika kamu ingin selamat, bunuh anak itu, atau anak itu yang akan membunuh keluargamu yang lain." Anjing. Gila. Jadi sepanjang perjalanan pulang nih, Yogi tuh gak enak banget firasatnya, Nat, Moy. Dan bener aja, sampai dia di rumah, itu tuh langit udah gelap, udah malam. Yogi ngeliat di depan rumahnya, itu ada bendera kuning. Tulisannya Aris, anak pertamanya. Oke. Yogi lari ke dalam, dia udah histeris banget, teriak-teriak ngeliat anaknya ditutupin sama kain, Nat, Moy. Ya istri sama anaknya yang cewek juga cuman bisa nangis doang tuh, ngeliat anak cowoknya kayak gitu, udah jadi mayat. Iya. Nah tapi ada yang janggal, Nat, Moy. Karena besokan paginya nih, ada cairan coklat
yang baunya busuk banget itu nembus keluar dari kain kafan mayatnya Aris. Udah diganti berkali-kali pun cairannya gak berhenti-berhenti. Padahal itu mayat baru meninggal kemarin kan, tapi mayatnya udah bau busuk banget. Akhirnya nih Nat, Moy, Yogi ngaku ke istrinya kalau dia tuh udah numbalin Aris. Ya dia ngakunya, si Yogi ngaku kalau misalkan biar Aris nih tenang, gak sakit lagi, dan mereka bisa dapet kekayaan juga. Dan ternyata nih balasan dari istrinya tuh mau ngerti dan ngikutin aja tuh perintah Yogi. Hah? Jadi pasrah aja istrinya. Singkat cerita nih ya, ternyata kejadian mistisnya tuh gak berhenti Nat, Moy. Rumahnya Yogi tuh masih tetap diteror. Tiap malam sosok perempuan yang darah mayatnya diminum Yogi itu datang ke rumahnya Yogi. Rumah Yogi jadi bau amis banget, dan karena makin parah, Yogi samperin lagi nih rumah si dukun itu karena udah gak kuat sama keadaan rumahnya. Tapi ternyata pas Yogi tuh sampai di rumah dukun ini, kata warga sekitar, dukunnya ini udah meninggal. Loh? Karena bunuh diri, dia ngegorok lehernya sendiri. Anjing. Nah Yogi frustasi banget tuh ngedenger kabar kayak gitu. Dia datengin lah temennya si Mojo. Tapi ternyata sama aja, Mojo ini kayak ngehindar gitu dari Yogi. Kata tetangga-tetangganya Mojo ini udah gak pernah ada di rumah. Sebulan setelah anaknya yang cowok ini meninggal, si Aris, ternyata giliran istrinya Yogi Nat, Moy. Meninggalnya tragis banget. Entah gimana ceritanya ya, tapi istrinya Yogi ini ditemuin dengan keadaan ketimpa reruntuhan pohon di halaman rumah mereka sendiri. Gila. Dan ada satu dahan runcing yang nancep ke leher istrinya Yogi. Di malam kematian istrinya itu, dia sempat lihat anaknya yang cewek ini kelihatan beda. Anaknya Yogi yang cewek ini mukanya pucat, urat-urat biru tuh keluar dari mukanya. Dan Yogi tuh sempat mikir, anaknya yang pertama tuh udah jadi semacam mahar pelunasan atas pesugihannya dia. Tadinya dia pikir kayak gitu. Tapi ternyata mayat istrinya pun kondisinya sama kayak anak yang pertama. Jadi mayat istrinya ini ngeluarin cairan coklat dan bau busuk, padahal mayatnya belum sehari. Jadi persis banget tuh kayak anak yang pertama yang cowok. Udah setelah kayak gitu, pokoknya kehidupan Yogi tuh makin hancur, makin parah banget. Yogi keliling minta pertolongan ke warga-warga sambil ngebawa anak ceweknya yang kelihatannya pun udah polos, udah kosong banget. Bener-bener udah bukan kayak manusia lah pokoknya. Badannya mereka pun udah lusuh banget. Sampai Yogi ini ketemulah sama satu ustadz, namanya Pak Yanto. Dan kata Pak Yanto, Yogi ini harus ikhlas Nat, Moy. Pak Yanto bilang kalau anaknya yang dia pegang itu sebenarnya udah bukan anaknya dia lagi. Dan anaknya ini harus dikuburin dengan layak, biar gak jadi media bagi iblis buat nyelakain manusia. Oh, Gila. berarti sebenarnya yang cewek itu jatuhnya kayak mayat hidup. Bisa dibilang gitu. Gila, gue mikir kayak tragis banget karena kirain gue setelah si anak pertamanya yang cowok itu udah meninggal, beres gitu loh. Kenapa masih lanjut lagi anjir? Gua gak tahu tuh gimana ceritanya. Apakah karena emang pesugihan yang gak selesai dengan sempurna, atau memang ya kayak yang kita tahu kalau misalkan lo udah ikut-ikutan pesugihan atau ilmu-ilmu hitam, lo udah gak bisa keluar seumur hidup. Itu juga gua gak tahu. Ya apapun bisa terjadi sih. Tapi mungkin itu ganjaran juga kali ya buat si Yogi. Setelah dia tega banget tuh ngelakuin tumbal untuk satu keluarganya dia, akhirnya dia malah gak dapat apa-apa kan. Iya benar-benar, karena awalnya kan sebenarnya motivasi si Yogi ini pengen bikin keluarganya kaya, pengen bikin keluarga makmur lagi gitu ya. Tapi ternyata dia gak cuma bikin satu keluarga sesat, tapi bikin satu keluarga celaka.